Mari kita sambung cerita ini. Sambungan dari cerita sebelumnya. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 794. Ini benar-benar pernyataan yang berani dan tidak patut dilontarkan. Apabila kata-kata ini terdengar oleh Raja Bakir, dia pasti akan murka. Kemal bahkan sangat mungkin akan dieksekusi. Saat ini, Wira berkata, "Kak Kemal, sejujurnya aku sangat terkejut karena kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau bukan benar-benar tulus, aku yakin kamu nggak akan mengucapkan ini. Aku sudah tahu bahwa konsekuensi dari kembali ke kerajaan Nuala adalah seperti ini, tapi aku tetap kembali. Itu karena keluargaku masih berada di kerajaan Nuala. Kalau aku nggak pulang, mereka mungkin akan menghadapi bahaya. Selain itu, aku memiliki keyakinan bahwa aku bisa meninggalkan ibu kota kerajaan," ucap Wira sambil tersenyum. Perkataan ini membuat Kemal sangat terkejut. Dia pun bertanya, "Sobat Wira, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk pergi dari sini?" Bagaimana mungkin? Kemal adalah orang yang paling mengenal Raja Bakir. Dia tahu jelas bahwa Raja Bakir tidak akan membiarkan Wira pergi begitu saja. "Hehe, selalu ada jalan keluar dari setiap masalah. Mohon izinkan aku menyimpan rahasia ini untuk sementara," ujar Wira sambil tersenyum. Dia tidak mengungkapkan bagaimana dia berencana untuk meninggalkan ibu kota kerajaan. Akan tetapi, Kemal malah makin terkejut. Meskipun tidak tahu apa yang membuat Wira begitu percaya diri, Kemal tetap memilih untuk mempercayainya. Bagaimanapun, kemampuan Wira untuk selamat dari perjalanan ke kerajaan Agrel, bahkan diberi gelar Raja Utar adalah prestasi yang luar biasa langka. "Baguslah kalau seperti itu. Hanya saja apa rencanamu selanjutnya?" tanya Kemal segera. Dia masih berharap bahwa Wira dapat memberikan kontribusi kepada kerajaan Nuala. Namun, Kemal terlalu malu untuk mengutarakan permintaannya secara langsung. Jadi dia pun bertanya tentang rencana Wira. "Aku akan kembali ke rumah dan menjalani kehidupan biasa. Apakah Kak Kemal masih ingin aku bekerja untuk pemerintah?" tanya Wira. Perkataannya ini sontak membuat Kemal menghela napas. Benar juga. Bekerja untuk pemerintah sudah tidak mungkin dilakukan Wira. Bagaimana mungkin dia masih bersedia bekerja untuk Raja Bakir? Ah, sayang sekali, Sobat Wira. Padahal kamu begitu berbakat. Sobat Wira, aku tahu kamu selalu memiliki pandangan tentang pemerintahan dan keamanan negara. Aku ingin bertanya, bagaimana pendapatmu tentang situasi di kerajaan Nuala sekarang? Tanya Kemal dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia sangat prihatin dengan nasib dunia dan kejayaan kerajaan Nuala. Pemerintahan saat ini mengecewakan Kemal. Situasi yang kacau juga membuatnya gelisah. Wira tampak tersenyum. Lalu tak kuasa bertanya, "Kak Kemal, kamu ingin mendengarkan pendapatku yang jujur atau diplomatis?" Begitu mendengar pertanyaan Wira, Kemal pun menjawab sambil tersenyum. "Tentu saja, aku ingin mendengar pendapatmu yang jujur." Setelah itu, Wira mengangguk dan melanjutkan, "Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu untuk berkata secara jujur. Hanya saja, sebelum itu aku ingin bertanya dulu, apa pendapat Kak Kemal tentang situasi di kerajaan Nuala saat ini?" Wira tidak langsung menjawab pertanyaannya. Tetapi dia malah berbalik bertanya. Sebagai penasihat kiri kerajaan Nuala, Kemal tentu tahu lebih banyak daripada Wira. Dia pasti telah membuat kesimpulan tentang kerajaan Nuala dan dunia ini. Kemal tahu bahwa Wira ingin menyampaikan sesuatu. Meski bertanya demikian, Wira sebenarnya telah memiliki pemikiran dalam benaknya. Itu sebabnya, setelah berpikir sejenak, dia pun menjawab. Sulit untuk mendeskripsikannya. Tapi satu hal yang pasti, situasi sekarang kurang baik. Kemal tidak mengatakannya secara rinci, tetapi siapapun dapat mendengar ketidakberdayaan dalam kalimat ini. Raja yang berkuasa sekarang sangat picik dan memiliki pemikiran sempit. Jika bukan seperti itu, tidak mungkin ada tragedi Dirga. Kematian Dirga adalah pukulan besar bagi kerajaan Nuala. Awalnya, dengan kemunculan sosok yang sangat berbakat seperti Wira, Kemal mengira bahwa Raja Bakir akan mengambil pelajaran dari kesalahan sebelumnya dan tidak mengulanginya lagi. Tidak disangka, Wira malah menjadi korban kedua setelah Dirga. Hal ini benar-benar membuat Kemal sangat sedih. Bab 795. Wira tersenyum dan berkata,
Sepertinya Kak Kemal sudah punya jawaban sendiri dalam hati. Jadi kenapa kamu masih menanyakan pendapatku? Kemal menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia lantas tersenyum masam dan berkata, terkadang, biarpun kita sudah tahu jelas jawabannya, kita tak kuasa menahan diri untuk berharap situasi bisa berubah. Hati Kemal terasa sangat pedih, tetapi Wira tidak mengatakan apapun lagi. Jika dibandingkan dengan kerajaan Agrel, satu-satunya kelebihan kerajaan Nuala adalah wilayahnya yang subur. Dalam hal pemerintahan, kerajaan Nuala tidak sebaik kerajaan Agrel. Hal ini bukan karena kerajaan Nuala kekurangan orang berbakat. Sebaliknya, kerajaan Nuala memiliki banyak orang bertalenta. Baik penasihat kiri maupun penasihat kanan adalah orang-orang yang luar biasa. Hanya saja mereka tidak mau bekerja sama. Tentu saja, masalah utamanya adalah sang raja. Dialah yang patut disalahkan atas kondisi kerajaan sekarang. Raja Bakir tidak mampu menghargai orang-orang berbakat dan selalu mementingkan untung dan rugi dalam memerintah. Meskipun Raja Bakir bisa dibilang adalah raja yang cakap, itu saja tidak cukup. Setidaknya, pemikirannya terlalu sempit. Sebagai raja, jika dia tidak sanggup menyokong rakyat, bagaimana dia bisa memimpin kerajaan? Bagaimana dia bisa membuat semua rakyatnya berjuang demi dirinya? Konon, ambisi penguasa biasanya sangat besar. Lalu bagaimana dengan Raja Bakir? Seharusnya ambisinya juga tidak kalah besar, bukan? Namun, Raja Bakir bukan orang seperti itu. Dia berpikiran sempit, egois, dan penuh curiga. Raja seperti ini tidak akan bisa membuat pencapaian yang signifikan. Wira, kamu juga mengetahui hal-hal ini. Kalau begitu, aku ingin bertanya, apa kamu punya strategi yang baik untuk menstabilkan kondisi kerajaan? Aku ingin tahu bagaimana cara membuat kerajaan Nuala berjaya. Tanya Kemal lagi. Wira tersenyum dan menjawab, sebenarnya solusinya nggak terlalu sulit. Asalkan semua orang punya cukup makanan, kerajaan juga otomatis akan makmur. Tapi, saat ini banyak orang kehilangan rumah mereka dan kelaparan. Rakyat hidup dalam kemiskinan dan gak banyak penduduk desa yang bisa hidup nyaman. Kalau kondisi ini terus berlanjut, gimana kerajaan Nuala bisa berjaya? Kemal mengerti maksud Wira, tetapi masalah itu sulit diselesaikan. Ini terlalu rumit, jangankan menangani masalah-masalah besar seperti itu. Beberapa kebijakan kecil saja sulit diambil. Kita benar-benar gak berdaya, ujar Kemal sambil menggeleng frustrasi. Wira berujar, Kak Kemal, masalah sebenarnya terletak pada ada atau enggaknya peluang. Mayoritas rakyat kerajaan Nuala itu petani. Mereka semua adalah pekerja keras. Kalau ada peluang untuk menghasilkan uang, mereka tentu akan sukses. Lagian, sulit untuk makmur kalau hanya mengandalkan hasil panen. Mendengar ini, Kemal berkata kian bingung. Kalau begitu, apa lagi yang bisa dilakukan? Wira menjawab, banyak. Ada berbagai peluang bisnis yang bisa dilakukan. Bisa enggaknya sukses tergantung pada tekad masing-masing. Tentu saja, ini juga enggak mudah. Kita masih harus melihat sikap istana. Pada akhirnya, akar masalahnya terletak pada istana. Terkadang, terlalu banyak penguasa belum tentu merupakan hal yang baik. Ada terlalu banyak pejabat di kerajaan ini sehingga banyak hal yang berada di luar jangkauan rakyat biasa. Kita ambil contoh sederhana saja. Para tuan tanah, di sini memiliki tanah yang luas dan menikmatinya sendiri. Kalau begitu, apa yang tersisa untuk para petani? Mencari nafkah saja sudah sangat sulit. Mana mungkin mereka repot-repot memikirkan hal lain lagi? Wira teringat kejadian saat dia melawan tuan tanah dan merampok para bangsawan tirani demi memakmurkan petani. Meskipun terkesan kejam, harus diakui bahwa metodenya efektif. Lagi pula, lebih baik memakmurkan semua orang secara merata daripada membiarkan seseorang memonopoli. Bab 796. Kemal terperangah. Dia memahami ucapan Wira, namun, semua itu terlalu sulit dilaksanakan. Di dunia ini, setiap orang yang berkuasa tentu saja ingin kaya. Mana mungkin ada yang bersedia membagikan kekayaannya pada orang lain. Akan tetapi, Kemal tahu jika ide Wira benar-benar berhasil direalisasikan, semua orang di kerajaan akan berkecukupan. Lagi pula,
Total tanah yang dimiliki seorang tuan tanah setara dengan yang dimiliki ratusan petani. Selain itu, ada lebih banyak lagi properti pribadi para pejabat. Wira, ide dan cara pikirmu luar biasa. Tapi kurasa itu sangat sulit diwujudkan. Keluh Kemal sambil menghela napas. Wajar saja, Kak Kemal. Ada beberapa hal yang nggak bisa diakhiri begitu saja. Mungkin juga karena waktunya belum tepat. Balas Wira. Waktu yang dimaksud Wira belum tiba. Jadi dia belum mau mengambil langkah itu. Meskipun kini kerajaan Nuala penuh masalah, kerajaan ini tetap kuat. Mana mungkin raja akan memedulikan hal-hal seperti itu sekarang. Nggak kerasa. Kita sudah ngobrol begitu lama. Wira, maaf karena sudah menyita waktumu, kata Kemal. Di luar, matahari sudah hampir terbenam. Percakapan Kemal dengan Wira hari ini berjalan begitu menyenangkan hingga dia lupa waktu. Wira tertawa dan berkata, nggak masalah. Kak Kemal bisa datang kapan saja kalau ada waktu luang. Aku senang mengobrol denganmu. Kemal menyahut. Oke, aku pasti akan datang kalau punya waktu kosong. Setelah Kemal pergi, Wira kembali bersibuk membuat benda yang dia butuhkan. Bisa atau tidaknya dia meninggalkan istana kerajaan Nuala tergantung pada benda ini. Ini merupakan proyek yang berat baginya. Ibu kota dijaga dengan sangat ketat. Wira tidak akan pernah keluar dengan cara biasa. Jadi dia memikirkan solusi lain, yakni terbang. Dengan kemampuannya saat ini, satu-satunya yang bisa Wira buat hanyalah balon udara. Benar, Wira berencana membuat balon udara dan terbang meninggalkan ibu kota. Sekarang, Wira sudah punya solusi, tetapi setidaknya masih dibutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Sayangnya, dia hanya bekerja sendirian, jadi progresnya sedikit lambat. Untungnya, Raja Bakir memberinya beberapa pelayan. Tanpa sungkan, Wira meminta mereka membantunya melakukan beberapa pekerjaan kasar. Namun, dia sendirilah yang mengerjakan bagian terpentingnya. Beberapa hari terakhir, Yuda terus dilanda kekhawatiran. Dia beberapa kali memasuki istana dan meskipun bisa berjumpa dengan Wira setiap saat, dia tetap tidak tenang. Jika situasi ini terus berlanjut, Wira akan terjebak di ibu kota selama sisa hidupnya. Namun, sekeras apapun Yuda memutar otak, dia tidak mendapatkan solusi untuk mengeluarkan Wira. Dia sempat berpikir untuk membobol istana, tetapi hal seperti itu tidak mungkin berhasil. Aku benar-benar nggak berguna, gumam Yuda dengan pedih sambil memukul meja. Yuda sudah meminta Dodi untuk kembali. Dia tidak berani membiarkan Dodi di ibu kota. Takutnya, Raja Bakir akan terus membebani Wira dengan menggunakan Dodi. Pada saat yang sama, Dodi, Danu, Mandra, Biantara, Hasan dan lainnya di Dusun Darmadi Tengah Gamang. Hal yang sama dirasakan Wulan, Dian, Dewina, Putro, Fabrian, dan juga Pramana. Sementara itu, Suryadi dan Lestari juga tak kalah gelisah. Bab 797. Bagaimanapun, Wira adalah kerabat Suryadi dan Lestari. Orang-orang lain, termasuk Emran juga mengkhawatirkan keselamatan Wira. Saat ini, semua orang sudah berkumpul dan mendiskusikan rencana untuk menyelamatkan Wira. Kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Biarpun harus membobol istana, kita harus membawa Kak Wira kembali, ujar Mandra dengan niat membunuh kuat yang terpancar dari matanya. Ya, aku berutang nyawa pada Kak Wira. Kalaupun harus menebusnya dengan nyawaku, aku akan menyelamatkan Kak Wira, timpal Dodi dengan marah. Hasan menarik napas dalam-dalam. Dia juga ingin menerobos istana. Dia tahu itu tidak baik, tetapi dia tidak bisa menahan dorongan untuk melakukannya. Kak Wulan, karena Kak Wira nggak di tempat, kamu saja yang putuskan. Haruskah kami membobol istana? Kalau kamu setuju, kami, Ngarai Naga Biru, dan aliansi Rute Dagang Asri akan bertindak. Semua orang di sana memandang Wulan. Wulan tentu saja berharap bisa menyelamatkan suaminya. Namun, Wira telah mengiriminya surat dan memintanya untuk tidak khawatir. Dia pun berjanji akan kembali dalam waktu tidak lebih dari setengah bulan. Wulan berujar, semuanya, aku tahu kalian sangat dekat dengan Wira. Sebenarnya, aku juga ingin pergi ke ibu kota. Kalaupun nggak bisa menyelamatkan suamiku, mati bersamanya pun nggak masalah. Tapi,
Suamiku menyuruh kita menunggu dia pulang lewat suratnya. Aku nggak ingin membantahnya. Hanya saja, aku mengkhawatirkan keselamatannya. Jadi, Wulan juga tidak bisa membuat keputusan. Hatinya terasa campur aduk. Di satu sisi, dia mengkhawatirkan Wira. Di sisi lain, dia ingin mematuhi perintah suaminya. Belum lagi, dia juga khawatir tindakan gegabahnya akan menimbulkan masalah baru bagi Wira. Putro mendadak berkata, karena Tuan Wahyudi bilang begitu, kita percaya saja padanya. Tapi, kita tetap harus membuat persiapan yang diperlukan. Setidaknya, kalau suatu hari kita benar-benar ingin membobol istana, kita sudah punya persiapan. Di antara orang-orang ini, pendapat Putro sangat dihargai. Jadi, semua orang mengangguk setuju mendengar ucapannya. Ya, Pak Putro benar. Seenggaknya kita harus membuat persiapan. Kita tunggu sampai batas waktu yang dikatakan Kak Wira. Kalau sampai waktu itu Kak Wira belum kembali, kita akan pergi ke ibu kota. Oke, ayo bekerja, seru semua orang dengan mata yang memancarkan tekad. Setelah pertemuan itu selesai, Wulan, Dian, dan Dewina berkumpul bersama dengan hati cemas. Kalian yang sabar, ya. Terima kasih karena kalian masih bersedia menunggu Wira dalam situasi seperti ini. Setelah dia kembali, aku akan memintanya mengadakan pesta pernikahan besar untuk kalian, ujar Wulan sambil menggenggam tangan Dian dan Dewina. Wajah kedua wanita itu memerah, lalu mereka pun menyampaikan isi hati mereka masing-masing. Aku hanya mencintai Tuan Wira dalam hidup ini. Aku lebih memilih untuk sendirian selamanya daripada menikah dengan orang lain. Kata Dian dengan tegas. Hatinya hanya milik Wira. Selama Tuan Wira bisa kembali. Biarpun aku nggak bisa bersamanya. Aku rela. Timpal Dewina dengan mata memerah. Tenanglah. Suamiku pasti menepati janjinya. Aku percaya padanya. Balas Wulan. Meskipun hatinya ragu-ragu. Jika yang memberikan janji adalah Wira, dia akan mempercayainya tanpa syarat. Ketiga wanita itu berpegangan tangan. Menantikan kepulangan Wira. Di sisi lain, Wira terus berusaha membuat balon udara selama beberapa hari terakhir. Benda itu sudah hampir selesai. Nggak lama lagi, aku bisa pergi dari sini. Gumam Wira, senang melihat balon udaranya akan segera jadi. Bab 798. Raja Bakir sudah mengurangi kewaspadaannya terhadap Wira. Dia tahu bahwa Wira tidak akan pernah bisa meninggalkan ibu kota. Sewaktu mengunjungi Wira, dia melihatnya masih sibuk membuat sesuatu. Sang raja diam-diam menggelengkan kepala, merasa puas karena pria cerdas dan angkuh itu pun tidak bisa lepas dari genggamannya. Wira, sepertinya kamu sangat bosan akhir-akhir ini. Bagaimana kalau kamu ikut aku berburu? Ajak Raja Bakir. Dia tidak sedang berbaik hati, melainkan hanya merasa pergi bersama Wira pasti akan menarik. Wira tertegun sejenak. Tidak menyangka Raja Bakir akan mengajaknya pergi berburu. Setelah mempertimbangkannya sejenak, dia menyanggupi. Meskipun Wira ingin segera meninggalkan ibu kota, dia bisa menundanya sehari. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Wira sambil tersenyum. Raja Bakir terkekeh-kekeh tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah membuat beberapa pengaturan, rombongan itu tiba di Taman Imperial. Ada pasukan kerajaan yang berjaga di sekitar. Jadi Wira tidak akan bisa kabur. Wira menunggangi kuda tinggi tanpa niat berburu. Dia hanya keluar untuk menghirup udara segar. Raja Bakir bisa melihat bahwa Wira tidak tertarik untuk berburu. Jadi, dia memerintah beberapa orang untuk mendirikan tenda supaya mereka bisa beristirahat di siang hari. Raja Bakir duduk di tenda megah bersama putra sulungnya yang baru berusia 10 tahun. Sebuah ide mendadak muncul di benaknya. Wira memang sangat luar biasa. Mungkin bagus juga jika pria itu menjadi guru untuk putranya. Dengan pemikiran itu, Raja Bakir langsung memanggil Wira ke tendanya. Wira, ini putra sulungku. Dia sangat berbakat dan cerdas. Aku ingin memintamu mengajarinya. Apa kamu bersedia? Ujar Raja Bakir sambil mengulum senyum. Ini bisa dianggap semacam pengakuan darinya untuk Wira. Wira sedikit terkejut. Berhubung Raja Bakir menyuruhnya menjadi guru putranya, dia pasti yakin sekali bahwa dirinya tidak bisa keluar dari ibu kota. Dia tersenyum dan menjawab, Yang Mulia,
Wawasan hamba tidak begitu luas untuk menjadi guru pangeran. Lagi pula, hamba bahkan belum lulus ujian. Orang yang sudah lulus ujian pun belum tentu berbakat. Wira, kamu nggak perlu merendah. Aku tahu kemampuanmu. Balas Raja Bakir sambil tertawa. Raja Bakir bukannya benar-benar berharap Wira menjadi guru imperial. Dia hanya ingin putranya belajar dari Wira. Bagaimanapun, Wira memang sangat berbakat. Raja Bakir tidak ingin menyia-nyiakan bakat Wira. Tetapi dia sendiri tidak berani memberdayakan bakat itu. Jadi, dia ingin menyuruh Wira mengajari putranya. Wira memikirkannya sejenak. Lalu akhirnya, menyanggupi. Dia berkata, "Karena Yang Mulia sudah berkata demikian, hamba tidak punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, pangeran bisa datang ke tempat hamba saat ada waktu luang." Wira hanya menyetujui permintaan sang raja di mulut. Dalam beberapa hari lagi, dia akan pergi. Jadi, dia tidak peduli apa kata Raja Bakir. Raja Bakir tersenyum senang. Lalu, berkata pada sang putra, "Yahya, Wira ini pria dengan bakat luar biasa. Kunjungi dia kalau kamu punya waktu dan belajarlah darinya." Mendengar itu, Yahya segera membungkuk hormat kepada Wira seraya berkata, "Salam, Guru." Wira buru-buru mengibaskan tangannya dan berkata, "Tidak perlu memanggil saya seperti itu, Pangeran. Saya tidak layak menjadi guru untuk pangeran yang memiliki status mulia." Raja Bakir pun menimpali, "Kalian bisa bicarakan masalah panggilan nanti. Yahya, kamu bisa pergi dulu." Yahya menuruti perintah ayahnya. Dia membungkuk hormat dan segera meninggalkan tenda. Sekarang, hanya tersisa Wira dan Raja Bakir di sana. "Wira, sebenarnya aku sangat mengagumi bakatmu. Itu sebabnya aku meminta Yahya belajar darimu. Aku punya 3 putra. Yahya ini adalah yang terpintar. Kuharap kamu bisa mengajarinya dengan baik," ujar Raja Bakir sambil tersenyum. Wira buru-buru menyahut, "Yang Mulia jangan khawatir. Hamba pasti akan mengajari pangeran semua yang hamba kuasai." "Baik, hari ini cukup sekian dulu. Ayo kembali ke istana," utus Raja Bakir. Inilah tujuan dari semua agenda hari ini. Dia ingin pelan-pelan menunjukkan dukungan pada Wira dan membuat pria itu tunduk sepenuhnya padanya. Bab 799. Meskipun Raja Bakir tidak tahu apakah rencananya akan berhasil, dia tetap ingin mencobanya. Tidak ada yang lebih menarik daripada menaklukkan orang yang menganggap dirinya sendiri paling hebat. Setelah Wira kembali, Yahya datang mengunjunginya. "Salam, Guru," sapa Yahya masih dengan sikap hormatnya. Meskipun usianya baru 10 tahun, dia sering mendengar tentang urusan istana dan mengetahui beberapa prestasi Wira. "Pangeran Yahya tidak memanggil saya begitu. Saya sudah bilang kalau saya bukan guru pangeran," balas Wira sambil tersenyum. Dia tidak mengakui hubungan guru dan murid di antara mereka. Yahya tertegun sejenak sebelum bertanya, "Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa?" "Kalau pangeran tidak keberatan, panggil saja saya Tuan," jawab Wira. Bagaimanapun, Yahya adalah seorang pangeran. Memanggilnya Tuan saja sudah cukup sopan. "Baik, Tuan," sahut Yahya singkat. Saat melihat Wira sibuk membuat sesuatu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, apa yang sedang kamu kerjakan?" "Bukan apa-apa. Saya hanya membuat beberapa mainan." "Apa pangeran tahu alasan Yang Mulia memintamu belajar pada saya?" tanya Wira. Daripada tidak melakukan apapun, Wira mulai mengobrol dengan Yahya. Tak disangka, pertanyaan sambil lalu itu mendatangkan jawaban yang mengejutkan Wira. "Biarpun ayahku nggak mengatakannya dengan gamblang, menurutku itu karena Tuan adalah jenius. Ayahku ingin aku mempelajari wawasan yang kamu kuasai," jawab Yahya sambil tersenyum. Jawaban yang diberikan dengan jujur dan lugas ini mengejutkan Wira. "Haha, pangeran ternyata orang yang sangat lugas dan pintar. Saya kagum," ujar Wira. Mana mungkin Wira tidak terkejut. Seorang anak berusia 10 tahun ternyata sejeli itu. Bocah ini tidak bisa diremehkan. "Apa Tuan bersedia mengajariku?" tanya Yahya lagi. "Saya ingin mengajari pangeran, tapi sayangnya saya tidak punya banyak waktu lagi," jawab Wira sambil menggelengkan kepalanya. Wira melirik balon udara yang hampir selesai itu. Faktanya, jika Yahya bukan putra Raja Bakir,
Wira pasti akan sangat menyukai anak ini. Bocah itu sangat pintar dan kelihatannya dia bukan tipe orang yang licik. Karakter seperti ini paling langka dan berharga. Nggak punya banyak waktu lagi. Tuan, apa kamu akan meninggalkan ibu kota? Tanya Yahya terkejut. Wira malah bertanya balik. Pangeran pikir saya bisa pergi. Yahya menggelengkan kepalanya dan menjawab. Seharusnya nggak bisa. Istana dijaga ketat oleh pengawal istana dan ibu kota dijaga pasukan kerajaan. Tuan nggak mungkin bisa keluar dari istana. Kalaupun ada yang datang untuk menyelamatkanmu, itu lebih mustahil lagi. Ibu kota nggak bisa ditembus. Untuk menyerbu ibu kota, dibutuhkan seenggaknya 50.000 pasukan. Apalagi, ada ratusan ribu pasukan yang ditempatkan di 4 provinsi sekitar ibu kota. Jadi, menurutku Tuan nggak akan bisa pergi. Tambah Yahya. Analisis Yahya yang akurat membuat Wira sedikit terkejut. Pangeran, apa kamu mempelajari semua ini sendiri? Tanya Wira penasaran. Bukan, ayahku yang mengajarkannya padaku. Aku selalu membaca laporan yang diperiksa oleh ayahku di ruang kerjanya, sahut Yahya. Sekian untuk episode kali ini. Dengarkan pantun ini. Hujan panas matahari terik. Tak lama hujannya lebat. Penulisan ini sungguh menarik, sebab penulisnya memanglah hebat. Bersambung.